Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Sayyidat Habita dari fase E9. Di sini saya akan berkultum mengenai 4 sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Hampir 9 abad yang lalu, lahirlah seorang hamba Allah yang telah menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun, yang menjadi panutan kita sampai sekarang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi, kita harus meneladani 4 sifatnya yang utama, yaitu sidik, amanah, tablik, fatona. Sidik yang bermakna benar, dalam hal ini memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan beliau merupakan sesuatu kebenaran, kejujuran, dan tanpa ditutupi. Perilaku Nabi Muhammad juga selalu sejalan dengan perkataannya, membuat Rasulullah selalu menjadi panutan orang-orang di sekitarnya. Lawan sidik adalah kadhib atau dusta. Selain sifat yang sidik, Rasulullah juga merupakan sosok yang memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Sifat ini merupakan sifat yang sudah sewajarnya dimiliki oleh semua nabi dan juga rasul, sebab keberadaan mereka yang menjadi panutan para umatnya. Hendaknya menjadi sosok yang amanah dan menjalankan tugas dengan baik dan jujur sesuai dengan apa yang diperintahkan. Lawan amanah adalah khianat. Tablik memiliki makna menyampaikan, yang mana berarti Nabi Muhammad memiliki sifat tablik sebagai penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat Islam. Keberadaan Nabi Muhammad sebagai penjembatan wahyu Allah untuk para sahabat dan umat menjadikan beliau sebagai sosok yang tablik. Lawan tablik adalah kitman, yaitu menyembunyikan atau tidak menyampaikan. Memiliki sifat ini juga tidak semata-mata hanya perlu sekedar menyampaikan, namun dibarengi dengan sifat-sifat teladan lainnya seperti amanah dan sidik. Seorang nabi tentunya perlu memiliki sifat fatonah yang memiliki arti cerdas, sebab dengan kecerdasan beliau dapat menjadi panutan yang baik. Kecerdasan Rasulullah ini dapat membantu beliau memerangi orang-orang yang tidak di jalannya, serta supaya mampu melawan orang-orang yang berniat jahat kepada beliau dan umatnya. Lawan fatona adalah jahlun atau bodoh. Dari sifat Nabi Muhammad SAW yang telah sampaikan, ada gelar bagi Rasul karena sifatnya yang amanah dan jujur, yaitu Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW menyandang gelar Al-Amin dikarenakan keteladanan Rasulullah, sikap amanah, dapat dipercaya, dan juga jujur. Gelar ini diberikan oleh para penduduk Mekah secara langsung kepada Rasulullah. Pada suatu masa, ketika Nabi Muhammad memasuki umur 35 tahun, pernah terjadi suatu insiden yang cukup parah dan merugikan di Mekah. Pada kala itu terjadi banjir bandang yang cukup besar di Masjidil Haram yang merusak Ka'bah. Oleh sebab itu, para orang Quraisy ingin memperbaiki Ka'bah yang sempat rusak. Seusai perbaikan Ka'bah, terjadi suatu perselisihan yang cukup besar di antara orang-orang Quraisy ini terkait siapa orang yang layak meletakkan Hajar Aswad. Perselisihan ini pun menemukan titik terang ketika akhirnya seorang kaum tertua di sana, yakni Abu Umayyah bin Mughirah, memberikan solusi. Beliau berkata bahwa siapapun yang melangkahkan kaki pertama kali ke pintu As-Sofa, maka dialah yang akan menentukan peletakan Hajar Aswad nantinya. Seolah sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang pertama yang melewati pintu tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Seketika setelah melaluinya, maka kaum Quraisy pun berkata bahwa beliau adalah Al-Amin yang sudah ditakdirkan dan membawa amanah untuk melakukan peletakan Hajar Aswad tersebut. Kaum Quraisy juga berkata bahwa mereka juga ridho jika Rasulullah yang meletakkan Hajar Aswad. Bersama-sama dengan para pemimpin kabilah, Nabi Muhammad dibantu untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semula. Sejak saat itu, Rasulullah diberikan gelar Al-Amin yang telah diakui orang-orang. Kita sebagai generasi muda di zaman di mana teknologi sudah canggih, maka kita bisa dengan mudah mengimplementasikan atau mengamalkan sifat-sifat Nabi. Banyak sudah situs di internet yang dapat kita akses untuk dipelajari. Kita bisa mengajak atau menyeru untuk berbuat baik melalui media sosial.
Sebagai generasi muda, kita juga dapat mengamati calon pemimpin bangsa yang tentu saja harus berkiblat pada sifat-sifat Nabi sebagai kriteria. Atau mungkin kita bisa mempersiapkan diri kita sebagai pemimpin di masa yang akan datang, tentunya harus sesuai dengan sifat-sifat Nabi. Tangan belepotan kena terasi, cukup sekian dan terima kasih. Nun wal kolami wa ma yasturun. Albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.